This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dari program studi S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan vaksin COVID-19 di Indonesia. Apa itu virus? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel pembentukan virus-virus baru yang berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Bahwasannya virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk virus, sifat virus, dan cara pencegahan virus. Dan di sini ada bentuk virus. Menurut para ilmuwan, bahwa virus corona ini memiliki bentuk seperti bola runcing, seperti paku-pakuan, memiliki lapisan yang tebal, dan menempel pada protein atau inti sel. Dan di sini ada sifat virus. Sifat virus yang pertama ini, virus corona sensitif dengan cuaca panas. Karena virus itu sangat sensitif dengan suhu yang tinggi, sehingga apabila di suatu negara lebih panas, bisa mencegah virus itu menyebar, dan sebaliknya, di negara lebih dingin bisa menyebarkan lebih cepat. Dan yang kedua, penyebaran corona tidak mengenal suhu. Dan yang ketiga, butuh inang. Karena corona membutuhkan inang atau benda hidup seperti manusia untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Dan yang terakhir, ada dapat hidup di benda mati. Karena corona dapat hidup selama beberapa waktu di benda mati, bahwa virus corona dapat bertahan hidup di permukaan keras seperti plastik dan stainless steel hingga 72 jam, dan di atas kardus hingga 24 jam dapat bertahan hidup. Dan di sini ada gejala COVID-19. Yang pertama, suhu tubuh akan naik, lalu merasa batuk kering, lalu merasa nyeri dada, dan merasakan sesak nafas. Cara penularan virus. Yang pertama, penyebaran virus corona ini bisa melalui udara dan droplet. Yang kedua, penyebaran virus corona ini melalui fekal oral atau limbah manusia atau bisa disebut dengan feses atau tinja. Tetapi dengan cara penyebaran tersebut ini jarang terjadi. Dan yang terakhir, penyebaran virus corona ini bisa melalui permukaan yang terkontaminasi. Itulah cara penularan virus corona. Cara pencegahan virus corona itu seperti apa? Yang pertama, kita bisa melakukan mencuci tangan dengan sabun, lalu memakai masker, lalu hindari kerumunan, dan hindari bersentuhan kontak langsung seperti berjabat tangan. Dan di sini ada pengertian vaksin. Vaksin itu apa sih? Vaksin adalah suatu produk biologi yang biasanya berasal dari suatu agen penyakit atau penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Dalam konteks COVID-19, vaksinnya adalah produk biologi yang berasal dari virus corona baru penyebab penyakit itu. Dengan pemberian vaksin tersebut, diharapkan tubuh manusia mampu menciptakan suatu kekebalan tubuh untuk melawan COVID-19. Mekanisme kerja virus itu seperti apa? Bahwasannya cara kerja vaksin virus corona ini sama dengan vaksin lainnya, karena vaksin COVID-19 akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan cukup lama. Nah,
Zat ini nantinya akan melawan antigen dari patogen atau dari virus corona. COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Nah, bila antigen penyakit COVID-19 ini menyerang, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen. Itulah mekanisme kerja virus. Dan di sini ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Nah, yang pertama ada vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor, vaksin berbasis DNA, dan vaksin berbasis RNA. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu vaksin inaktif? Vaksin inaktif ini adalah salah satu vaksin yang menggunakan pendekatan teknologi seperti vaksin influenza. Secara komersial, produk vaksin tersebut dihasilkan dari virus influenza hidup yang ditumbuhkan di telur ayam berembrio. Selain itu, teknologi ini telah berhasil dikembangkan untuk flavivirus seperti virus demam kuning, virus penyakit radang otak, atau Japanese encephalitis Teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan vaksin inaktif untuk SARS-CoV. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif ini untuk SARS-CoV yang menghasilkan bahwa semua vaksin inaktif ini menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangannya signifikan. Meskipun teknologi ini mengarah pada keberhasilan, tetapi teknologi ini pun memiliki kekurangan. Terdapat penelitian mengkonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan pada hemaglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan uji in vitro untuk memeriksa apakah serum imun yang diinduksi oleh vaksin inaktif ini akan memediasi dalam beberapa sel. Selain itu, penggunaan vaksin ini pun membutuhkan dosis berulang atau dosis pendorong. Dan yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan ini secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Salah satu contohnya yang paling sukses, vaksin antipolio. Telah digunakan untuk memberantas poliomyelitis. Selain itu, teknologi vaksin yang dilemahkan telah diaplikasikan dalam pembuatan vaksin influenza, yaitu dengan memanfaatkan telur ayam berembrio yang dimurnikan dengan ultrasonografi gradien sukrosa. Teknologi ini sudah dikembangkan dengan baik, namun jika digunakan untuk virus jenis lain, maka harus ada pembaruan. Pembaruan tersebut beresiko mengubah komposisi produksi vaksin. Rekayasa teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetik arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Di balik kesuksesan dari teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko, seperti terjadinya kembali virulensi dan terjadinya cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Lalu di sini ada vaksin subunit. Vaksin subunit ini mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenitas yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu. Beberapa lembaga telah memprediksi program vaksin subunit SARS-CoV-2 ini hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Nah, untuk dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S ini untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi yang netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan dan protein S panjang penuh. Tetapi tidak mengherankan, sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksin yang secara khusus menargetkan domain pengikat reseptor.
Dan secara umum ini protein S adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS. Dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam pengembangan vaksin SARS-CoV-2. Dan di sini ada vaksin berbasis vektor virus, di mana terapi gen pada penyakit genetik ini bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dicapai jika sistem kekebalan menoleransi, pembawa dan produksi transgenik. Sedangkan tujuan vaksin ini adalah untuk mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif. Namun, vaksin berbasis vektor virus ini akan memberikan ekspresi protein yang tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini adalah salah satu vaksin yang berlisensi konsep vaksin vektor yang berbeda dengan vaksin subunit karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini pun telah dikembangkan untuk pembuatan vaksin Ebola dan untuk MERS yang sedang memasuki tahap uji klinik. Dan di sini ada vaksin berbasis DNA. Vaksin ini menunjukkan berbasis keuntungan dibandingkan dengan vaksin yang menggunakan vaksin cara konvensional ya. Karena waktu yang diperlukan ini untuk membuat vaksin dengan cara konvensional ini dapat dibilang cukup lama karena membutuhkan penelitian yang bertahun-tahun dan beberapa mikroorganisme yang sulit untuk dibudidayakan atau dilemahkan sehingga dapat menimbulkan respon imun yang tidak diinginkan. Vaksin berbasis DNA ini dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, sehingga kemungkinan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Keuntungan lainnya adalah respon imun terhadap vaksin dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun yang humoral atau seluler. Untuk keduanya, tanpa memerlukan vektor hidup atau teknik produk ini, dia akan kompleks. Namun terdapat kekurangan juga dari teknologi ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA ini relatif panjang untuk manusia karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun saat ini vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinik fase 1. Dan yang terakhir ada vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA menggunakan mRNA yang setelah memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Proses ini telah digunakan secara efektif terhadap beberapa kanker. Tidak hanya kanker, penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh proses kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular seperti COVID-19 ini. Produksi vaksin berbasis RNA ini lebih cepat dan lebih murah daripada vaksin tradisional. Hal tersebut dapat menjadikan keuntungan utama dalam situasi pandemi seperti sekarang. Uji klinik vaksin berbasis RNA ini untuk COVID-19 sedang berlangsung. Teknologi yang dipilih di Indonesia ini vaksin apa sih? Mengapa vaksin tersebut dipilih di Indonesia? Karena perkembangan penelitian vaksin di Universitas Indonesia ini sudah pada vaksin DNA yang sedang diuji coba pada hewani, vaksin RNA yang sedang diekspresikan, dan di vaksin FLP yang masih dalam tahap perancangan sistem ekspresi pada sel CHO. Mengapa alasannya diambil di Indonesia atau dipilih di Indonesia? Karena alasan vaksin DNA dan RNA ini digunakan dalam menyesuaikan virus yang baru timbul dengan cepat dan dapat diperbanyak dengan cepat. Dan pengembangan kemampuan ini pun sangat baik jika dilakukan, dikarenakan bisa sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan jumlah vaksin corona di Indonesia ini. Jumlah terpapar COVID di Indonesia ini yang meninggal kurang lebih 10.000 dan yang sembuh ini 1.990.000
dan terkonfirmasi ini kurang lebih 271.000. Oleh maka itu, tetap aman, tinggal di rumah, ayo berkontribusi dalam perang melawan virus corona ini. Ingat pesan Ibu, 3M, memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.